Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, masih membahas tentang silaturahim. Kita sudah sampaikan tentang manfaat silaturahim menurut Islam, manfaat silaturahim menurut kesehatan, dan yang harus menjadi catatan dalam konteks silaturahmi supaya manfaat-manfaat tadi maksimal. Hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana silaturahmi itu betul-betul dilakukan dengan keikhlasan, dengan ketulusan ya. Tanpa itu semua tentu apa yang dikatakan sebagai manfaat baik secara Islam maupun secara kesehatan itu ya nampaknya akan sulit terwujud. Saudara-saudaraku, Islam selalu mengedepankan akhlak ya. Demikian juga dalam silaturahmi ya. Walaupun tadi sudah kita sampaikan tentang manfaat-manfaat yang sedemikian banyak, tetapi jangan kita cederai juga dengan hal-hal yang menjadi blunder ketika kita silaturahmi. Sehingga memang ada beberapa hal adab silaturahmi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya lagi-lagi silaturahmi di samping harus penuh dengan ketulusan dan keikhlasan, tetapi juga harus mengindahkan beberapa hal berikut ini ya, supaya betul-betul silaturahmi kita ini membawa manfaat kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang kita kunjungi maupun saudara kita yang berkunjung ke tempat kita ya. Apa yang harus kita hindari dalam silaturahmi? Yang pertama adalah pamer gitu ya, yang kita sebut juga sebagai riya ya. Sukacita dalam merayakan Lebaran seringkali kita ternodai dengan kebiasaan memamerkan pakaian ya, memamerkan perhiasan, memamerkan kendaraan, juga memamerkan kesuksesan ya. Walaupun kadang-kadang kita tidak pamer kok, kita hanya cerita gitu ya. Jadi lebih baik kita hindari bercerita tentang hal-hal tadi ya, pakaian, perhiasan, kendaraan, kesuksesan dan sebagainya ya. Baik dari kita yang bertamu maupun juga dari tuan rumah. Seolah ingin memberitahukan kepada khalayak, inilah aku yang mengalami peningkatan taraf hidup di saat Lebaran. Namun demikian, bagaimanapun juga pamer adalah perbuatan tak terpuji karena akan menimbulkan kecemburuan orang lain dan menarik dosa-dosa lainnya. Nah, sekarang orang sering menyebutnya sebagai flexing ya. Nah, inilah hari-hari ini begitu banyak orang yang suka pamer ya. Kadang-kadang pamernya ini kebangetan gitu ya. Kebangetannya bagaimana? Ya karena apa yang dipamerkan itu adalah hasil dari perilaku-perilaku yang tidak bagus ya, dari tipu menipu ya, dari kecurangan-kecurangan, dalam bahasa sekarang mungkin dari hasil mencuri, hasil korupsi gitu ya. Jadi inilah yang oleh seniman Ebit G. Ade disebut sebagai bangga dengan dosa-dosa tadi ya. Jadi silaturahmi ayo banyak manfaatnya, tetapi tolong jangan pamer. Tidak mudah ini ya, kelihatannya penyakit kecil, tapi kita tidak mudah ya. Karena kadang-kadang kita seringkali memamerkan tidak selalu itu kekayaan ya. Kadang-kadang kita memamerkan juga hal-hal yang berbau heroik kita gitu ya. Jadi tidak selalu itu kekayaan ya. Kemudian yang kedua yang harus kita hindari adalah hasud, iri, atau tidak suka dengan orang lain yang ditunjukkan dengan sikap memalingkan muka
atau berkata-kata tidak langsung di depan orangnya. Pada saat Anjang Sana Lebaran, iri hati biasanya muncul disebabkan ketidaksenangan dan kecemburuan dengan orang lain yang bernasib baik atau dianggap menyainginya. Jadi hilangkan juga ini. Lagi-lagi tidak mudah gitu ya. Tetapi mari kita sadari ya, dengan kita menyadari, kita belajar gitu ya. Mudah-mudahan termasuk melihat podcast ini ya untuk mengingatkan saudara-saudaraku semua, termasuk juga diri saya sendiri ya. Jangan pamer, jangan iri ya. Kemudian yang ketiga juga buruk sangka. Orang bilang jangan suuzon ya, atau menilai negatif orang lain dengan berbagai praduga yang tak ada dasarnya. Buruk sangka sering terjadi timbul dari orang yang bertamu maupun tuan rumah itu sendiri ya. Orang yang sedang bertamu timbul praduga yang tidak-tidak dikarenakan ada perbedaan yang drastis dari pemilik rumah atau isi rumah. Sementara tuan rumah timbul buruk sangka dikarenakan tamunya menunjukkan gelagat yang aneh atau sikap yang berlebihan. Kemudian yang harus dihindari juga adalah ghibah. Lagi-lagi tidak mudah ya. Jadi yang harus dihindari yang keempat adalah menggunjing, ghibah, atau membicarakan orang lain dari segi kekurangannya dan kejelekannya. Di saat Lebaran ada kalanya tamu dan tuan rumah mengunjingkan orang lain. Ada kalanya juga sesama tamu mengunjingkan pemilik rumah yang sedang dikunjungi. Misalnya tamu yang sudah dipersilahkan duduk di ruang tamu tiba-tiba ditinggalkan tuan rumahnya untuk waktu sebentar karena ingin menyiapkan minuman dan makanan. Kemudian sesama tamu itu mengunjingkan pemilik rumah karena suatu hal yang dilihatnya di dalam rumah itu. Jadi hati-hati ya, ghibah ya, menggunjing itu adalah sesuatu yang harus kita hindari saat kita silaturahim. Kemudian yang terakhir yang harus kita hindari, cukup 5 saja ya, adalah tahasus atau juga yang mengatakan tajasus. Tahasus ialah berupaya menguping pembicaraan orang lain, sedangkan tajasus adalah mencari-cari kekurangan serta keburukan pihak lain. Pada saat berkumpul di hari Lebaran, tiba-tiba orang biasanya memiliki bahan pembicaraan dan cerita sendiri-sendiri. Namun demikian, sebetulnya ada yang perlu disampaikan dan tidak perlu diutarakan. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan dosa tahasus dan tajasus bagi orang lain yang beda pandangan atau punya kepentingan sendiri. Melakukan 5 dosa baru, terlebih di saat-saat Sana dan bersilaturahim, tentu saja sangat tidak etis. Padahal pada momen itulah Allah sedang menurunkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. Jadi betul-betul kita harus pandai menjaga hati di Lebaran Idul Fitri ini. Jadi sekali lagi ya, hindari yang pertama adalah pamer. Jangan riak, jangan pamer ya. Jangan iri hati, jangan dengki ya. Kemudian jangan suuzon, buruk sangka. Jangan menggunjing atau membicarakan orang lain ya. Kemudian juga jangan tahasus dan tajasus, berupaya menguping pembicaraan orang lain dan juga mencari-cari kekurangan dan keburukan dari orang lain. Jadi itulah adab dari silaturahim yang tentu kalau kita bisa melakukan dengan baik, menghindari hal-hal yang memang tadi harus kita hindari, maka apa yang disebut sebagai manfaat silaturahim yang begitu besar itu akan kita dapatkan insya Allah ya. Juga manfaat kesehatan akan kita dapatkan dengan kita silaturahmi dengan keikhlasan, ketulusan, dan juga dengan menghindari hal-hal yang buruk tadi ya. Demikian ya, hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.